Ketika brainwashing itu dimiliki dengan konten hari ini, anak kita nggak punya filter. Itulah kenapa satu, tugas utama orang tua itu adalah membekali kemampuan anak berpikir supaya mempertanyakan sesuatu yang dia tahu tidak sesuai dengan diri dia. Akal dia harus dipakai. Akal ini tentu tidak jadi alat pembedah kebenaran. Akal adalah seperti antena yang sejatinya memperjelas sesuatu supaya hati itu, iman itu tidak buram. Iman tetap harus ada, tapi akal memperjelas. Yang jadi masalah ketika akal itu dibunuh lewat pengasuhan yang salah, maka iman yang diyakini ini bisa dimanipulasi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Jamaah Majelis Salahuddin Kantor Pusat Direktorat Pajak yang hadir di masjid maupun yang menyimak secara online. Semoga Allah senantiasa memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah siang ini disertai turunnya hujan sebagai bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di tempat yang terbaik, tempat yang diberkahi, sebab masjid sejatinya adalah tempat yang paling tepat untuk kita meningkatkan kualitas diri kita dan perbaiki mentalitas kita sebagai seorang manusia. Siang ini kita melanjutkan kembali pembahasan mengenai serial mendidik anak akhir zaman. Kita masuk ke bab mengenai melatih daya fikir anak-anak kita, di mana kemampuan berfikir itu adalah di antara senjata yang bisa dipakai dalam menghadapi tantangan yang berat di akhir zaman. Sebab sebagaimana yang kita ketahui, buruknya fenomena akhir zaman ditandai dengan banyaknya manipulasi di sekitar kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda mengenai fenomena akhir zaman dalam hadis riwayat Ibnu Majah, sayati alan-nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kedustaan atau istilah kerennya hoax. Nabi mengisyaratkan bahwa kita sebagai manusia akan melewati tahun-tahun penuh hoax, kedustaan yang dalam bahasa hadis ini disebut khadda'at. Yusaddiqu fihal kadhib, di tahun itu mereka akan membenarkan orang-orang yang berdusta. Wa yukadzibu fiha shadiq, dan mereka juga mendustakan orang-orang yang jujur. Hadis ini diawali dengan penjelasan adanya fenomena keterbalikan di akhir zaman, yang dusta justru didukung, yang jujur alias yang benar justru ditolak. Mengapa manusia di akhir zaman cenderung berterbalikan, yang benar ditolak, yang salah justru didukung? Fenomena ini dalam kajian ilmu komunikasi yang hari ini banyak di sekitar kita
akibat dari kemampuan mengubah persepsi. Sebagian besar memakai ilmu branding, di mana manusia yang buruk kalau di brand baik juga bisa. Rokok yang sejatinya sudah kita ketahui sebagai penyebab sebagian besar penyakit-penyakit kronis, mulai dari jantung, mulai dari paru-paru dan sebagainya, tapi berhasil di branding dengan beberapa iklan sebagai bentuk kegagahan. Sehingga muncul kalimat, kalau nggak ngerokok nggak laki banget. Sesuatu yang buruk bisa di branding akibat apa? Akibat betapa hari ini kita bisa melihat era di mana akses informasi sedemikian tidak terbatas membuat isi kepala seseorang, apalagi anak kita, tidak punya filter dan akhirnya menormalisasi sesuatu yang bisa jadi buruk. Itulah kenapa di antara yang kita waspadai ketika zaman penuh dengan berbagai macam manipulasi, ditambah hari ini kita masuk di fase baru generasi disebut gen beta, ya. Gen beta itu kata para ahli ditandai dengan munculnya yang dikenal dengan AI, Artificial Intelligence. ChatGPT yang lain-lainnya itu menjadi indikator masuknya kita di fase baru zaman, di mana di zaman ini ada dua hal yang akan terjadi, yaitu ditandai dengan munculnya fake producer, yaitu orang-orang yang memproduksi berita-berita palsu atau rekayasa-rekayasa video dan semisalnya. Hari ini sudah mulai banyak, sehingga sangat-sangat miris kalau kita lihat manipulasi sebuah gambar yang bisa ditempel dengan wajah tertentu. Barulah hari ini kita memahami kenapa para ulama mengharamkan wajah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu untuk digambar. Mungkin inilah salah satu betapa Islam itu sudah menjadikan patokan syariat itu, sudah memprediksi akan datang fenomena yang dulu mungkin orang-orang akan komplain, kenapa sih wajah Nabi sendiri nggak boleh digambar. Ternyata barulah orang memahami, sekiranya wajah Nabi itu digambar, mungkin AI hari ini dengan mudah memproduksi, melakukan penghinaan-penghinaan untuk menjelekkan dengan memanipulasi seolah-olah ini adalah Nabi Muhammad SAW. Di era di mana manusia sangat mudah mendapatkan berita-berita palsu dan ada juga yang menjadi korbannya fake consumer, maka disitulah yang bisa membedah dan menyelamatkan itu adalah apa? Yaitu adalah akal yang jernih atau pikiran yang cemerlang. Makanya Islam termasuk menjadikan di antara ayat-ayat Quran yang memperhatikan tentang akal ini banyak sekali. Sehingga Islam tidak menjadikan dogma iman itu semata-mata cukup diyakini. Ayat Quran selalu mengingatkan tentang la'allakum ta'qilun, agar kamu berfikir, la'allakum tatafakkarun, agar kamu merenungkan. Ternyata Al-Quran menginginkan supaya akal yang dikaruniakan kepada diri kita dan anak kita harusnya dipakai dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tujuan utamanya selamat dari berbagai macam perangkap hoax. Makanya hari ini kadang narasi-narasi yang muncul di sosmed itu kalau enggak dibedah dengan akal yang jernih, ditambah misalnya kemampuan untuk mentadaburi fenomena hari ini, bisa jadi banyak perangkapnya. Sehingga kejahiliahan yang Nabi sebutkan dalam hadis tentang tanda-tanda akhir zaman itu bukan tentang IQ. Wa yakturu jahlu, kata Nabi, inna min asratis sa'ah, sesungguhnya tanda-tanda datang kiamat ada beberapa. Di antaranya kata Nabi adalah wa yakturu jahlu, maraknya kejahiliahan. Maraknya kejahiliahan itu bukan terkait dengan banyaknya orang bodoh dalam konteks IQ. Ya, walaupun ada yang bilang IQ orang Indonesia konon rata-rata 78.
Dan ini banyak yang bantah, saya termasuk yang nggak setuju. Ya, kalau ditanya berapa rata-rata ya mungkin 120, ya berdua sama temennya. Gitu. Tapi ini bukan tentang IQ, kejahilian itu terkait dengan perilaku yang sejatinya sudah dihapus di masa lalu, dimunculkan kembali walaupun dengan berbagai macam argumentasi-argumentasi yang rusak. Dan narasi ini sekarang muncul. Anak kita di antara yang sangat mungkin. Kenapa? Generasi akhir zaman ini berbarengan dengan munculnya generasi digital. Di mana generasi digital itu di antaranya mengalami kondisi disebut flood of information. Ya, apalagi gen beta. Gen beta itu kan akumulasi dari generasi yang sudah mengenal internet ditambah dengan hadirnya sosmed dan gawai. Makanya generasi yang sudah memiliki native digital, anak kita yang sudah aktif sejak bayi, sudah kenal dengan dunia digital, sangat rentan mengalami disebut flood of information atau banjir informasi. Akses 24 jam dia terima, ya. Dan kalau udah banjir kita tahu ya, banjir itu kan nggak cuma bawa air, banjir juga bawa kayu gelondongan, kan gitu. Banjir juga bawa yang namanya lumpur. Isi kepala anak kita 24 jam diserang habis-habisan. Makanya jangan merasa aman dengan sistem security di akhir zaman. Ada orang tua yang merasa bangga rumahnya hari ini pakai smart lock tercanggih. Hari ini rumah-rumah kita pintunya memakai smart lock tercanggih yang susah dijebol. Teralinya memakai terali baja yang susah ditembus. Tapi pikiran dan jiwa anaknya gampang banget ditembus. Kalau nggak percaya, lihat berita yang viral beberapa waktu yang lalu. Seorang anak perempuan di Lampung rela mengirimkan foto bugilnya ke seorang cowok yang ternyata narapidana di LP Cipinang. Padahal si penjahatnya ada di LP, nggak kemana-mana. Si anaknya ada di rumah, nggak kemana-mana. Versi orang tuanya. Kata orang tuanya, anak saya nggak kemana-mana Pak. Memang tak kemana-mana, tapi dia membuka jiwa dan pikirannya untuk ditembus dari arah mana-mana. Di antaranya apa? Sosmed hari ini. Sosmed hari ini di antara yang bisa saja kalau tidak dibekali kemampuan berpikir, anak kita yang memakai smartphone akhirnya menjadi anak yang bodoh di depan smartphone. Makanya sering diingatkan smartphone for smart people. Karena orang dalam tanda kutip yang tidak smart berinteraksi dengan smartphone, dia menjadi salah satu kena perangkap hoaxnya. Coba, narasi yang sekarang tanpa sadar masuk ke anak-anak kita tentang normalisasi perilaku LGBT. Quran ketika bicara LGBT, berapa kali saya ingatkan, redaksi Allah jelas dengan kalimat, walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Dan Lut tatkala berkata pada kaumnya, mengapa kau lakukan perbuatan fahisyah yang belum pernah dilakukan orang-orang sebelum kamu. Allah memakai kalimat fahisyah. Di antara penjelasan ulama tentang fahisyah, Al-Alusi mengatakan fahisyah ay qabih. Fahisyah itu adalah sesuatu yang jorok dan menjijikkan. Allah memakai kalimat jijik untuk menjelaskan apa itu LGBT, dan ini menarik dilihat dari aspek psikologis. Sebab rasa jijik itu ternyata diciptakan Allah kepada manusia sebagai benteng untuk tidak berdekatan atau bersentuhan langsung dengannya. Contoh, kita jijik sama tikus, kita akan menjauh dari tikus. Kita jijik sama sesuatu, kita akan jijik. Anak saya misalnya jijik dengan kotoran yang misalnya maaf ya tumpahan muntah misalnya, maka dia jijik, dia waktu datang ke kamar mandi tiba-tiba ada jijik banget, dia hindari, nggak mau ke situ. Jijik itu bisa menjadi pagar yang menjaga seseorang. Maka ketika Allah memberi kalimat jijik terhadap LGBT, ini isyarat siapa yang masih punya rasa jijik dalam diri dia, maka Allah selamatkan dia dari LGBT. Contoh, kalau kita ketemu teman, kita ngeliat teman kita cowok dengan teman cowok lain gandengan tangan ke kamar mandi bareng, tiba-tiba kita sempat jijik banget sih gua ngeliat lu, maka kita masih normal.
Ketika ngelihat ada cowok goyang-goyang yang mengikuti kayak perempuan, kita lemparin, jijik, ngapain sih gua ngeliat? Masih normal. Nah, hari ini, sosmed hari ini membuat imajinasi jijik ini dirusak dengan konten. Konten hari ini tahu nggak? Dengan tanpa sadar misalnya muncullah cara membuat penerimaan terhadap LGBT ini dengan cara apa? Mulailah dibuat konten-konten yang mengimpersonate perempuan berpakaian laki-laki berpakaian perempuan. Ya, dipakai kerudung, kemudian dia bergaya comel kayak Mamah Dedeh misalnya. Tanpa sadar kita dengan ketawa lucu. Dan ketika sudah lucu itulah lama-lama yang jijik ini menjadi hilang. Lucu justru membuat orang tertarik, jijik membuat orang menghindar. Bedakan tuh, jijik dan lucu. Hari ini sesuatu yang jijik dibikin lucu. Anak kita akhirnya karena tidak dilatih, dia pikirnya akhirnya menerima itu sebagai sesuatu yang normal. Biasa aja kali Pak, teman aku begitu. Akhirnya ketika Allah katakan LGBT haram, pelan-pelan dia menjadi normalisasi. Maka wajar pertumbuhannya hari ini sedemikian pesat. Ya, Jawa Barat disebut sebagai peringkat pertama pertumbuhan LGBT. Peringkat kedua Jawa Timur. Peringkat ketiga DKI Jakarta. Peringkat keempat adalah Jawa Tengah. Yang peringkat kelima yang cukup menyesakan, saya baca di satu situs, itu adalah Sumatera Barat. Jadi ini salah satu kenapa ngerinya angka LGBT. Dan kita tahu LGBT nggak bisa beranak, tapi sekarang berkembang biak kan gitu. Ini jadi pertanyaan aneh. LGBT kan nggak bisa beranak, tapi kok bisa berkembang biak? Caranya gimana coba? Maka inilah awal kenapa normalisasi itu diantaranya ketika brainwashing itu dimiliki dengan konten hari ini. Anak kita nggak punya filter. Itulah kenapa satu, tugas utama orang tua itu adalah membekali kemampuan anak berpikir supaya mempertanyakan sesuatu yang dia tahu tidak sesuai dengan diri dia. Akal dia harus dipakai. Akal ini tentu tidak jadi alat pembedah kebenaran. Akal adalah seperti antena yang sejatinya memperjelas sesuatu supaya hati itu, iman itu tidak buram. Iman tetap harus ada, tapi akal memperjelas. Yang jadi masalah ketika akal itu dibunuh lewat pengasuhan yang salah, maka iman yang diyakini ini bisa dimanipulasi. Misalnya seorang oknum ustadz atau pemuka agama yang bisa memanipulasi muridnya untuk mengikuti keinginannya dengan pendekatan seolah-olah bahwa ini wujud bakti sama guru. Misalnya pelecehan yang diterima beberapa santriwati dari oknum ustadznya dengan dalih ini bentuk kasih sayang ustadz. Jangan menganggap ustadz orang lain. Ustadz ini lebih utama daripada bapakmu. Kalau bapak kamu bisa mencium kamu, masa ustadz nggak boleh? Betapa anak-anak yang dia mungkin punya kebaikan bisa dimanipulasi. Di antaranya apa? Karena akalnya tidak dipakai. Dia tahu bahwa ayahnya itu darah dagingnya. Dan dia tahu bahwa sejatinya ayahnya saja tidak bisa melakukan sesuatu yang berlebih kecuali mencium seperti pipi dan jidatnya. Jika ayah kandungnya saja tidak bisa, bagaimana mungkin orang lain yang ngaku-ngaku jadi ayah? Tapi akal yang mati, itulah yang menyebabkan dia mudah dimanipulasi. Makanya di akhir zaman itu, ketika tidak dibekali dengan kemampuan berpikir, muncullah yang kita pernah bahas, generasi yang disebut imma'ah, generasi yang terombang-ambing. Siapa itu generasi imma'ah? Nabi menyebutkan dalam hadis riwayat Tirmizi, la takunu imma'ah. Jangan kamu jadi generasi imma'ah.
Apa tuh imma'ah? Nabi jelaskan, taqulun in asana nasu aksana wa in zolamu zolamna. Yaitu orang-orang yang berkata, kalau orang lain baik, saya ikut-ikutan baik. Kalau orang lain buruk, saya ikut-ikutan buruk. Jadi yang membuat dia ikut itu bukan karena akal, tapi arah angin. Atau bahasa keren sekarang ada tren. Trennya baik, ikut baik. Wah, trennya sekarang ini nih, ikut. Trennya muslimah pakai hijab, ikut. Tapi apakah hijab yang dipahami seperti yang dimau syariat? Belum tentu. Hijab yang dimau syariat adalah menutup diri. Karena hijab itu maknanya menutupi. Tapi hijab versi tren adalah fashion. Makanya tidak bertemu antara fashion dan hijab. Hijab membuat wanita tidak dilirik. Karena niatnya supaya kecantikannya hanya dinikmati nanti oleh suaminya. Atau hanya boleh dilihat oleh bapak atau orang terdekatnya. Tapi fashion memastikan bahwa berhijab itu supaya dilirik. Supaya dibilang, ih cantik banget. Masya Allah, cakep banget kamu. Ya, kamu paling cakep deh kalau pakai hijab. Jadi hijab dipakai untuk cantik. Ini sangat kontradiktif. Hijab artinya menutupi, membatasi, menjaga dia supaya jangan sampai dilihat, dilirik. Makanya tidak ada di zaman sahabat, sahabiah, hijab itu dengan motif-motif. Karena tujuannya bukan menarik perhatian. Para sahabiah apa hijab ya udah ada kain, pakai, tutup, selesai. Yang penting nggak ngelihat orang. Jadi dia menutupi. Dan itulah konsepnya. Nah, ketika hari ini tidak pakai akal menimbang agama, yang terjadi adalah trennya begitu. Makanya ada orang berhijab lucu. Di rumahnya dia bisa nggak pakai hijab, padahal di sekolah atau di kantornya dia pakai hijab. Dia lupa bahwa hijab itu makanya ada orang cerita, gue ketemu lu kenapa di rumah nggak pakai hijab? Kan di rumah. Kalau di kantor gue pakai hijab. Misalnya ada ibu-ibu. Dia lupa hijab itu bukan rumah dan kantor. Hijab itu membatasi dari bukan mahram. Maka dia nanya sama saya, Ustaz, boleh nggak saya di rumah nggak pakai hijab? Boleh, asal nggak ada orang. Di luar pun misalnya nih ya, kita tinggal sebuah pulau, ada perempuan tinggal pulau, nggak ada orang sama sekali, dia telanjang nggak masalah. Yang penting nggak ada orang kan gitu. Hijab itu membatasi supaya nggak dilihat. Kalau di rumah lagi rame, di rumah kita nih rame nih, ada tamu datang, ya dia wajib pakai hijab. Kenapa? Karena bukan tentang rumah, tapi di depan orang lain. Tapi kan sekarang lucu, di kantor pakai hijab, di sekolah pakai hijab, di rumah nggak pakai hijab. Benar, ini kan di rumah gue. Tapi kan ada orang asing, ada teman lo, ya nggak apa-apa. Yang penting kan di rumah. Memahami hijab itu karena berpikirnya yang penting dipakainya di luar rumah. Ini salah. Kenapa bisa itu? Karena tidak memakai akal ketika memahami dalil. Sehingga disitulah akhirnya beragama itu menjadi rancu. Maka muncullah hadis-hadis yang palsu yang diciptakan orang. Hadis palsu pun dengan dalil karena yakin tapi nggak ada memahami ini benar nggak dari Nabi. Ya. Kan ada orang sekarang apalagi tren menjelang bulan Ramadan, apalagi bulan Rajab tadi, muncul hadis yang bunyi redaksinya sama. Siapa yang mengabarkan tentang datang bulan Rajab ke 10 orang setelahnya mendapatkan keberuntungan rizki yang tidak diduga-duga 10 hari setelah ini. Barang siapa yang tidak mengabarkannya kepada 10 setelahnya, tiba-tiba terkena penyakit lepra. Oh langsung kirim WA. Hadisnya itu polanya sama setiap awal bulan. Ya, kalau ditanya rujukannya, dalilnya nggak ada. Kitab mana yang bahas itu nggak ada. Makanya hadis palsu pun mudah berkembang di masyarakat yang akalnya itu tidak aktif. Dan semua hadis palsu pastinya bagian dari propaganda setan untuk merusak keimanan seseorang. Sehingga dasar itulah mengapa kebodohan adalah awal dari orang sulit mendapatkan yang namanya kebenaran. Maka di akhir zaman itu pentingnya kita agar melatih daya fikir. Tujuan apa? Agar anak kita punya kemampuan disebut al-furqan, membedakan mana benar dan salah.
Kemampuan membedakan benar dan salah itu berarti latihan dari supaya dia akalnya itu lebih tinggi daripada perasaannya. Gua suka sih, menarik, tapi gua bisa pastikan ini nggak bener. Karena Dajjal itu sendiri kan di akhir zaman itu dia akan mempertontonkan kehebatan. Makanya di akhir zaman itu stempel Dajjal yang dicematkan oleh Allah di kepalanya berdasarkan hadis Nabi yang sahih, kafir, itu ternyata tidak berlaku. Pengikut Dajjal masih banyak juga. Dajjal itu pengikutnya di akhir zaman banyak. Pada stempelnya kafir. Yang ngikutnya bisa jadi orang-orang yang selama ini dia bersering ngaji tapi daya pikirnya tidak dilatih. Kenapa? Karena mudah terpukau. Bukan dengan dalil tapi dengan pesona. Karena Dajjal mempertontonkan yang tidak yang selama ini dianggap keren gitu. Kan kita tahu cara Dajjal itu apa? Orang lagi musim kering, bertahun-tahun gak hujan, Dajjal ngangkat tangan ke atas langit, tiba-tiba awan berkumpul, hujan turun. Begitu hujan turun, orang mulai tuh bergetar hatinya. 2 tahun kita minta sama pawang hujan gak turun-turun. BMKG susah hujan, baru diangkat tangan hujan, langsung muncul TOP BGT ini orang. Mantul, kan gitu ya. Ada yang masih nggak percaya, Dajjal pertontonkan lagi. Mulai dari yang sakit bertahun-tahun. Sakit kamu, sini. Udah berobat kemana aja. Kesini, nggak sembuh-sembuh. Mana bagian sakit langsung. Sembuh langsung atas izin Allah terus saja. Yang terjadi apa? Mulai orang berubah. Yang tadinya ragu, malah langsung jadi pengikutnya. Kukira cupu, ternyata suhu. Masih ada yang nggak percaya. Ada orang baru mati, dijelaskan dalam hadis nih, dikubur, jenazahnya dibangkitkan oleh Dajjal atas izin Allah, langsung dia bangun. Kemudian dia mati lagi, dibunuh oleh Dajjal. Di situ orang mulai takjub. Akalnya sudah dikasih tahu, kafir itu jangan ikutin, tapi hati dia lebih banyak terpukau. Makanya seringkali salah satu yang narasi yang hati-hati itu kalau kita mengatakan gini, anak perempuan mah jangan dilatih berpikir, nanti jadi kurang ajar sama suaminya. Ini bahaya. Pertama adalah berpikir itu kewajiban yang Allah tetapkan pada muslim dan muslimat. Makanya ayatnya wadzakirina wadzakirat. Allah berfirman selalu mengatakan afala ta'qilun, afala tatafakkarun, itu buat semua. Jadi anak perempuan itu wajib berpikir. Tapi kalau dia pikir kepintaran, dia jadi kurang ajar kadang sama suami, itu perkara lain. Pinternya seorang wanita itu belum dibekali dengan hati yang lembut yang harusnya dididik di umur 0 sampai 7 tahun. Memang kalau dia tidak mendapatkan asupan emosi, akalnya aktif baru diberikan, pasti ada masalah. Pengasuhan dalam Islam itu kalau dibenar secara urutan, insya Allah nggak akan muncul masalah. Misalnya anak 0 sampai 7 tahun itu umur yang dia belum aktif akalnya. Di umur inilah tugas kita mengikat hatinya. Sudah pernah kita bahas di beberapa bulan yang lalu. Takliful qulub, mengikat hatinya. Kalau orang sudah terikat hatinya, maka dia mudah tunduk. Ya, tapi agar dia tidak tunduk terus-terusan dalam konteks jika bertentangan dengan nurani, akalnya dipakai untuk bisa menggetarkan nurani dia. Gue sih suka sama dia, tapi kok gue pikir-pikir kayaknya ada yang aneh deh. Akalnya itu dipakai, gue pikir-pikir. Kalau sekarang gue suka, tapi gue malas mikir. Nah, malas mikir itulah awal dari rusaknya generasi hari ini. Sehingga tadi ikutlah propaganda yang akhirnya menjerumuskan dia jauh dari agama. Ulama yang mengatakan kebenaran dibenci. Hamas yang berjuang untuk agama yang sejatinya mereka sungguh-sungguh justru sekarang dimusuhi. Bayangin. Yang mereka korbannya banyak, para pimpinannya banyak yang syahid. Justru dianggap dengan narasi buruk. Propaganda hari ini banyak sekali.
Kalau kita tidak dilatih daya pikir anak kita, nanti ada masanya anak kita bahkan bisa pro terhadap kejahatan, bahkan membenci saudara seiman. Bayangkan yang seiman dibenci, yang beda iman justru didukung. Dan yang jelas yang merusak didukung. Narasi ini muncul akibat dari ketidakmampuan untuk berpikir. Makanya daya pikir itu adalah senjata setidaknya yang pertama membuat seseorang itu punya kemampuan yang disebut BMM. B pertama berpikir, M pertama menganalisa, M yang berikutnya memutuskan. Memutuskan itu bisa tahu, oh karena dianalisis. Makanya ketika dia muncul sebuah informasi, dia tidak serta-merta mengiyakan. Dia bisa membedakan ini AI atau bukan. Ya. Sebab sekarang banyak apapun, bener nih gue lihat beritanya, pada itu AI, pada itu hoax. Apalagi kalau udah menjelang ya tahun politik yang kita sama-sama tahu lah. Udah politik itu berita-berita itu, apalagi kalau kita sudah pro terhadap tokoh tertentu. Sesuatu yang dianggap baik untuk tokoh tertentu langsung dianggap iya pasti ini benar. Ya, kalau udah nggak suka pro tokoh tertentu, kebetulan ada yang bikin konten hoax langsung dianggap benar. Seperti itu. Dulu saya ingat masuk grup WA ada tuh grup debat karena ada pro antara ya dukungan terhadap politisi A, politisi B itu. Dulu pas capres tuh, ingat kan masa ada cebong dan kampret itu. Saya ingat banget ada salah satunya yang mengirimkan sebuah link berita dengan narasi gini. Israel mendukung pasangan nomor sekian. Langsung di bawah komen. Tuh kalau lu dukung pasangan ini berbarengan sama Israel. Saya klik berita yang judulnya itu, ternyata judul beritanya itu beda dengan isinya. Isinya berbunyi Israel Situmeang, kepala supir angkot di Medan, menyatakan dukungannya kepada pasangan bersekian. Jadi Israel itu nama kepala supir angkot. Tapi judulnya Israel mendukung pasangan. Yang nggak baca beritanya langsung menyatakan tuh. Jadi orang itu karena tidak punya kemampuan berpikir, jadinya sumbu pendek. Akhirnya gampang diprovokasi. Sesama umat Islam bertengkar sama rakyat gampang banget diadu. Anak kita termasuk yang bisa jadi itu di masa depan. Maka bekalilah anak kita kemampuan berpikir. Ya, kemampuan berpikir itu kemampuan yang disebut BMM. Tapi mungkin karena waktunya singkat, saya nggak mungkin bahas lebih dalam. Saya nggak tahu mungkin apakah tema berikutnya lanjutan daripada tema melatih daya pikir. Karena Quran membuat beberapa metode berpikir. Ya, kalau nanti kita lanjutkan mungkin ini masih lanjutan karena waktunya singkat, yaitu melatih daya pikir anak bagian 2 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku luka laza fastaghfirullakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.